Katanya Ibnu Khaldun, sejarah itu rekaman, catatan. Ini saya kasih tanda petik karena nanti nyawa teorinya ada di situ. Kalau itu rekaman atau catatan, perhatikan siapa yang merekam, bagaimana caranya merekam, untuk tujuan apa itu direkam, nanti menentukan. Terus juga yang paling penting, aspek apa yang direkam. Nah, itu nanti jadi kunci teorinya, kata-kata rekaman itu. Jadi jangan dikira rekaman sejarah itu kemudian pasti objektif nih, enggak. Nanti Ibnu Khaldun memulai sebuah tradisi yang luar biasa yang dikenal sebagai sejarah kritis. Jangan serta-merta percaya dengan narasi-narasi sejarah, meskipun itu bentuknya rekaman. Wong rekaman itu juga tergantung rekamannya, tergantung siapa yang merekam. Misalnya ngaji ini direkam, itu kan tergantung yang pingin. Ada yang direkam kemudian dipilih bagian awalnya saja, tengahnya ndak usah. Dulu pernah ngerekam, terputus. Ada yang sudah direkam ternyata ndak terekam. Ada yang ndak sederhana urusan rekam-merekam itu. Dan ndak pasti objektif juga. Hari ini banyak orang karena sering dituduh hoax, sering dituduh berita bohong, bikin berita yang tidak bohong, tapi direduksi, direkam sesuai kepentingannya. Cara menyajikannya dipelintir. Ya rekaman itu asli, wong ada suaranya, mungkin ada gambarnya, ada videonya, tapi cara menyajikannya diversikan sesuai yang bikin penyajian. Nah itu hati-hati, meskipun sejarah itu rekaman, saya itu ngomong apa adanya loh. Jangan salah, ngomong apa adanya itu selalu apa adanya versi yang ngomong. Ya, mungkin versi yang aslinya kita tidak tahu. Kalau di filsafat kan ada teori dari Immanuel Kant yang namanya fenomenalisme. Segala sesuatu itu sifatnya selalu fenomenal. Fenomenal itu sesuatu menurut orang yang baca. Sesuatu yang asli itu tidak bisa dijangkau. Teh ini aslinya gimana? Tidak tahu. Selalu teh menurut saya, teh menurut kalian, teh menurut dia. Ada ndak Pak teh yang di luar pemahaman manusia? Ndak ada. Begitu kamu pahami, kamu lihat itu teh menurutmu sudah. Jadi itu penjelasan dari tanda petik rekaman. Apa sih yang direkam? Kalau itu sejarah, ya jelas peradaban sosial manusia dan dunia. Yang utama ini. Kenapa kok bukan sejarah individu per individu? Mungkin ada yang penting, ada yang tidak penting. Tapi kalau sejarah sosial pasti penting. Makanya nanti di antara originalitasnya Ibnu Khaldun adalah dia menggagas satu teori yang dikenal sebagai sejarah sosial. Bukan cuma sejarah orang-orang besar. Kan sering kita baca sejarah itu sejarahnya orang-orang besar. Jarang cerita sejarah sosial. Kalau kita baca sejarahnya Jawa misalnya, kita ngertinya pokoknya Jawa itu dulu misalnya ada Singosari, Ken Arok tewas diganti anaknya Anusapati tewas diganti anaknya Tohjoyo, terus begitu dari raja ke raja. Zaman itu kita tidak tahu orang Jawa zaman itu cara bergaulnya gimana, pakai bajunya apa, makanan favoritnya apa, kemudian sudah ada angkringan apa belum. Kemudian tidak ada kamu nyari data itu. Ngertinya data raja-raja. Situasi sosial datanya tidak terlalu banyak. Nah itu diinisiasi oleh Ibnu Khaldun dengan sejarah peradaban sosial manusia. Itu lebih penting. Karena mungkin asumsinya manusia dibentuk oleh dunia sosialnya, tidak sebaliknya. Terus dalam sejarah sosial pasti ada perubahan karakter sosial masyarakat.
Misalnya, ini misalnya kalau di kekejamannya itu kalimat aslinya begitu memang. Hubungan sosialnya, solidaritas kelompoknya. Indonesia dulu misalnya dikenal secara sosial masyarakatnya ramah-ramah, toleran. Sekarang lebih ramah lagi, lebih toleran lagi kalau ada kepentingannya. Nah, kalau tidak percaya kamu silakan masuk mall, itu semua SPG. Kalau kamu masuk mesti senyum. Ya, kecuali kamu nggak niat beli. Apalagi kamu bilang cuma lihat-lihat aja kok mbak, ya mesti ditinggal kamu. Oke, terus jadi sejarah karakter sosial. Karakter sosial manusia pasti berubah. Karena manusia itu dinamis. Hari ini mungkin warna kita, warna relasi sosialnya beda sama dulu. Sekarang relasi sosial kita apalagi melalui medsos semua. Kita jarang kopi darat kalau bahasanya dulu. Ketemu langsung jarang. Buat sama temen aja kita pakai medsos. Kadang-kadang sama temennya di kelas, dosennya ngajar kamu WA-an. Wah, dosennya ngantuk. Terus yang di sana, oh iya ya dosennya gitu. Jadi kamu oke. Jadi beda sudah relasi. Kalau zaman dulu kan sebelum ada medsos kan kamu pakai kertas kecil, kamu tulis dilempar ke temannya sebelah, terus sama itu sampai ke belakang. Sekarang relasinya beda. Oke, yaitu contoh kecilnya. Dari segi yang besar pasti ada. Nanti ada ceritanya kalau di Ibnu Khaldun bagaimana perubahan karakter sosial. Kalau perubahan itu sifatnya evolutif, tapi jangan lupa juga ada revolusi-revolusi. Ketika manusia saling menaklukkan, itu juga termasuk narasi, termasuk rekaman sejarah. Jangan lupa juga aktivitas sosial. Jadi aktivitas pekerjaannya, tren zaman itu gimana, dan seterusnya. Oke. Dan pastinya perubahan-perubahan masyarakat seiring perubahan karakternya. Itu juga direkam.